Masa-masa di penampungan LPK adalah masa yang penuh harapan. Disitulah kita, para calon pekerja migran, belajar menunggu sebuah kesempatan, menunggu nasib baik, dan menunggu harapan baru. Bukan hanya berharap agar hidup jauh lebih baik, tapi juga berharap mendapatkan majikan yang baik yang bisa menghargai kerja keras kita dan kemanusiaan kita. Namun kenyataannya, tidak semua teman kita seberuntung itu. Banyak yang justru harus menelan pahitnya nasib karena bertemu majikan yang temperamental dan tidak berhati nurani. Disinilah pilihan berat harus diambil, bertahan demi mimpi atau menyerah demi keselamatan diri. Sebab jika kita beri kontrak, maka kita harus rela melepas semua harapan yang sudah dibangun. Tapi jika kita bertahan, maka mental dan hati kita benar-benar akan diuji. Dan inilah yang dialami oleh sahabat kita, pekerja migran di Singapura yang kurang beruntung karena mendapat majikan bertemperamental tinggi. Setelah beberapa bulan bekerja ya guys, ia ditemukan dalam keadaan babak belur dan yang lebih mirisnya lagi, majikannya itu mencoba memanipulasi bukti kekerasannya dengan membubuhkan make up di wajah korban agar penyelidikan polisi tidak menemukan kebenaran sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja kita bahas kasusnya, check it out. A woman has been convicted of maid abuse after attempting to hide the victim's bruises with makeup. Dipakala Chandra Sacharan's offences came to light when a policeman noticed the victim, Miss Annie Agustin, had thick foundation on her face. The bruises resurfaced when Miss Annie wiped away the makeup. She then told the officers about her ordeal. Kali ini profil teman kita, pekerja migran Indonesia di Singapura, tidak terlalu lengkap ya guys. Bukan karena kita tidak mau menggali, tapi karena Singapura itu ya guys adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai privasi, terutama dalam kasus korban kekerasan rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Namun dari beberapa sumber resmi yang berhasil dikumpulkan, diketahui bahwa korban bernama Annie Agustin, seorang pekerja migran asal Indonesia, yang mana tanggal 9 Desember 2019 menjadi hari pertamanya bekerja di rumah seorang majikan berkewarganegaraan India bernama Dipakala Chandra Sacharan, berusia 38 tahun dan sudah menikah. Sayangnya, informasi tentang majikan pria Annie serta jumlah anggota keluarga yang tinggal di apartemen daerah Woodlands tidak banyak diungkap oleh media Singapura. Awalnya, hubungan kerja Annie dan Nyonya Dipakala masih terbilang baik-baik saja. Sebagai perempuan kampung yang datang ke negara untuk memperbaiki nasib, Annie bertekad untuk menata hidupnya dari awal, bekerja dengan teratur, menjaga kebersihan, dan melakukan yang terbaik untuk majikannya. Namun sayangnya, ketenangan di apartemen Woodlands di mana tempat Annie tinggal itu tidak bertahan lama guys. Baru 16 hari sejak kedatangannya, sebuah insiden tidak terduga mengubah segalanya. Annie yang masih dalam masa adaptasi dan belum hafal semua aturan rumah, secara tidak sengaja mencampur peralatan makan di satu laci yang sama. Kesalahan kecil yang seharusnya bisa dimaklumi itu justru menjadi awal dari penderitaan panjangnya. Melihat hal itu, Nyonya Dipakala mendadak murka. Dengan amarah yang tidak manusiawi, ia mengambil garpu dan menusuk dahi Annie hingga meninggalkan luka ringan. Sejak saat itu, hari-hari Annie tidak pernah sama lagi. Hari-hari Annie dijalani dengan perasaan was-was dan tidak tenang. Ia selalu berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, dengan harapan bisa memuaskan hati majikannya yaitu Nyonya Dipakala. Namun pada kenyataannya, tidak semudah itu ya guys. Insiden kedua kembali terjadi, yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik malah berubah menjadi pemicu kemarahan sang majikan.
di mana hari itu Eni diminta mencari selotip oleh Nyonya Dipakala. Dengan penuh kebingungan, Eni mencoba mencari benda itu di setiap sudut rumah. Tapi karena masih baru ya guys dan belum mengenal seluruh isi rumah, selotip yang dimaksud tidak kunjung ditemukan. Alih-alih memahami keadaan Eni yang masih beradaptasi, Nyonya Dipakala justru emosi, menuduh Eni tidak becus dalam bekerja. Dengan nada tinggi dan penuh amarah, ia mengambil hanger kayu dan memukulkan ke arah lengan kanan bagian belakang Eni. Pukulan itu begitu keras guys, hingga hangernya patah di tempat. Perlakuan buruk Nyonya Dipakala terhadap Eni ternyata tidak berhenti sampai di situ saja ya guys. Puncaknya terjadi pada tanggal 23 April 2020 ketika Eni diminta membersihkan pathway dengan cepat. Itu loh guys, semacam seperti lorong apartemen yang ada di depan yang biasanya diletakkan pot bunga atau rak sepatu sendal. Ngerti kan? Dengan nada sopan, Eni menjawab bahwa ia hanya butuh waktu sekitar 30 menit agar hasilnya bisa bersih dan maksimal. Tapi sayangnya, jawaban sederhana itu justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan oleh sang majikan. Entah kenapa ya guys, Nyonya Dipakala begitu mudah terbakar emosi. Tanpa pikir panjang, ia menampar pipi kiri dan kanan Eni berulang-ulang kali. Saat itu suami Dipakala yang kebetulan berada di rumah mendengar keributan itu dan sempat turun tangan untuk melerai. Namun, apakah keributan itu berhenti sampai di situ? Jawabannya enggak guys. Justru setelah itu, Nyonya Dipakala mengambil tongkat dan memukulkan ke tubuh Eni berkali-kali. Akibatnya, sekujur tubuh Eni dan wajah Eni dipenuhi luka dengan lebam, hasil dari siksaan bertubi-tubi yang ia alami di rumah sang majikan. Akhir dari penderitaan Eni akhirnya terkuak guys. Beberapa hari setelah insiden terakhir, saat itu Eni tanpa sengaja terlihat oleh teman sesama helper ketika sedang menjemur pakaian di jendela dapur apartemen tempat ia bekerja. Kebetulan teman itu tinggal di lantai bawah blok yang sama, sehingga bisa melihat jelas ke arah jendela dapur tempat Eni berdiri. Dan betapa kagetnya ya guys teman tersebut, karena ia melihat kondisi wajah Eni bengkak dan penuh lebam. Meskipun Eni sama sekali nggak menceritakan apapun tentang penyebab luka-lukanya, tapi dari raut wajah dan sikap Eni yang tampak ketakutan, teman itu tahu bahwa ada sesuatu yang salah terjadi di rumah majikan. Merasa khawatir akan keselamatan Eni jika tidak segera ditangani, teman sesama helper itu memberanikan diri meminta izin kepada Eni untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Center for Domestic Employees, biasa disingkat dengan CDE. Awalnya Eni sempat menolak ya guys, ditakutkan jika tindakannya membuat keadaan semakin buruk. Namun setelah dibujuk dan diberi pengertian, akhirnya Eni mengizinkan temannya untuk membuat laporan resmi demi keselamatannya. Setelah menerima laporan dari pihak CDE, polisi Singapura langsung bergerak menuju apartemen Dipakala di daerah Woodlands untuk melakukan pemeriksaan. Saat petugas tiba, mereka mendapati Eni sedang berada di dalam rumah bersama sang majikan. Namun ada hal yang membuat polisi curiga ya guys. Wajah Eni ini terlihat penuh dengan make up. Make up-nya itu tebal sekali. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang pekerja rumah tangga saat bekerja di rumah. Salah satu petugas kemudian meminta Eni untuk menghapus make up-nya di wajahnya, dan disitulah kebenaran mulai terkuak. Begitu lapisan bedak-bedak itu dibersihkan, bekas luka lebam di pipi dan di dahi Eni itu langsung terlihat jelas. Petugas langsung menyadari bahwa make up tersebut sengaja dipakai untuk menutupi luka-luka akibat kekerasan. Dipakala yang saat itu panik, berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa luka-luka itu disebabkan oleh alergi atau garukan. Tapi, bukti visual dan keterangan dari laporan CDE sudah cukup kuat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Kasus Eni bergulir ke District Court Singapura dan ditangani oleh Hakim Oh Yong Tuk Leong. Selama proses persidangan, Dipakala bersikeras menyangkal tuduhan, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta dengan berbagai alasan. Namun, bukti foto luka, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis membuat pengadilan tidak bisa dibohongi lagi. Jaksa penuntut umum yang bernama Yang Jiliang menuntut hukuman berat atas 3 pasal kekerasan yang terbukti dilakukan Dipakala, dengan tuntutan awal mencapai 12 bulan 5 minggu hingga 16 bulan 8 minggu penjara. Setelah menimbang seluruh bukti dan mendengarkan pembelaan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan final. 10 bulan 10 minggu hukuman penjara, serta kewajiban membayar kompensasi sebesar $4.000 Singapura kepada korban Eni Agustin.
Hakim juga menegaskan bahwa tindakan Dipakala saat itu menutupi luka korban dengan make up adalah bentuk manipulasi dan upaya menghalangi keadilan. Vonis itu menjadi bukti bahwa kejahatan terhadap pekerja migran tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan bahkan setiap kekerasan pasti akan menemukan jalannya menuju keadilan. Gimana guys, menurut kalian tentang kekerasan yang dialami Mbak Eni Agustin ini? Kalau kalian yang ada di posisi Mbak Eni, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pelajaran dari kasus Mbak Eni ini adalah tentang rasa ketakutan yang sering dialami para pekerja migran di negeri orang. Takut berbicara karena takut kehilangan pekerjaan, takut melapor karena takut disalahkan, dan takut bertahan karena setiap hari harus menahan rasa sakit, baik di tubuh maupun di hati. Tapi dari kisah ini kita belajar banyak ya guys, bahwa diam bukan berarti aman, dan sabar bukan berarti menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Kita semua itu punya hak untuk didengar, untuk dilindungi, dan untuk hidup dengan layak tanpa kekerasan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye-bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.